terhadap perilaku karyawan, mungkin yang pertama yaitu di setiap perusahaan itu kan misalnya ada CCTV gitu untuk melihat perilaku karyawan dia pulang jam berapa, itu misalnya apa yang dilakukannya selama bekerja gitu. Kan di bawahnya saya juga sudah tulis itu evaluasi 360 derajat. Nah, di sana itu bisa dilakukan pengawasan. Nah, di sana itu tidak akan meningkatkan biaya seperti yang Anda katakan. Jadi itu evaluasi 360 derajat. Yang ngawas itu bukan satu atau dua orang atau mungkin manajer saja, tapi pengawasan itu bersifat 360 derajat seperti itu. Jadi karyawan antar karyawan bisa melapor misalnya kamu misalnya saya dan Fahri itu ada di satu perusahaan. Nah, saya juga mengawasi Fahri, Fahri juga mengawasi saya seperti itu. Di situ evaluasi 360 derajat itu, Saudara Fahri. Oke, thank you. Next, mungkin Cahaya Torona bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dinda. Mengapa penyimpangan etika terjadi dalam bisnis dan sebutkan penyebab terjadinya? Pelanggaran etika sebenarnya dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, tidak jarang banyak perusahaan yang berusaha untuk menghalalkan segala cara. Padahal sebenarnya praktik curang ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian, penyebab terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam bisnis itu ada yang pertama, karena mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau personal gain dan selfish interest. Nah, sikap serakah dapat mengakibatkan masalah dalam etika bisnis. Perusahaan kadang-kadang memperkerjakan karyawan yang memiliki nilai-nilai pribadi tidak layak. Para pekerja ini akan menempatkan kepentingannya untuk memperoleh kekayaan melebihi kepentingan lainnya. Meskipun dalam melakukan akumulasi kekayaan tersebut, dia merugikan pekerjaan lainnya, perusahaan, dan masyarakat. Kemudian adanya tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Di sini ketika perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat keras, perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Berbagai perusahaan, misalnya makanan minuman di Indonesia, menggunakan bahan pewarna makanan dan minuman yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia, karena memiliki harga yang lebih murah agar mereka dapat menekan biaya produksi mereka dan mendapatkan harga jual produk yang rendah. Bahkan industri makanan berani menggunakan formalin yang merupakan bahan pengawet sebagai pengawet makanan mereka. Kemudian adanya pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Masalah etika dapat pula muncul pada saat perusahaan hendak mencapai tujuan-tujuan tertentu atau menggunakan metode baru yang tidak dapat diterima oleh para pekerjanya. Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan penerapan etika bisnis, maka perusahaan perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengenali respon orang terhadap suatu masalah ketika dihadapkan pada sesuatu yang dilematis dan tidak konsistenan. Kemudian, dapat melihat etika bisnis dari resiko yang dihadapi seseorang, apakah dengan keputusan personal ataukah keputusan sebagian besar orang lain atau pertimbangan keputusan berbasis kepentingan perusahaan yang lebih besar secara keseluruhan. Pada kelompok 3, apakah ada tanggapan? Okay. Previously, thank you for group 2 already answer question from our group. Tapi mungkin di poin meminimalisir pelanggaran terhadap penerapan etika bisnis itu di poin 1 mungkin bisa lebih dijelaskan. Karena saya pribadi merasa sedikit bias ke arah seakan-akan tuh etika bisnis tuh tergantung dengan tanggapan orang terhadap suatu masalah. Mungkin maksud dari poin 1 itu bisa lebih dijelaskan. Terima kasih. Maksud dari poin 1 yang mengenali respon orang terhadap suatu masalah ketika dihadapkan pada sesuatu yang dilematis atau tidak konsisten. Di situ kita melihat respon dari karyawan ketika dihadapkan pada suatu masalah. Jadi kita bisa mempelajari dari respon orang tersebut untuk memperkecil dari penyimpangan etika yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Itu
maksudnya. Oh, jadi itu respon karyawannya terhadap masalah ya, Saudari Roni? Iya, kita harus mempelajari respon dari karyawan itu untuk jadi bahan pelajaran kita untuk ngambil keputusan di kemudian harinya gitu. Oke, terima kasih sudah cukup menjawab. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Cahaya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4. Apakah dengan menerapkan etika bisnis pada bisnis kita akan dapat membuat bisnis ini menjadi lebih baik dari sebelumnya? Nah, dari jawaban kami, iya tentu saja. Dengan menerapkan etika bisnis, kita akan mendapatkan manfaat-manfaatnya. Manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial bagi perusahaan tentu saja banyak. Di antaranya ada yang pertama, memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal maupun eksternal perusahaan. Dan yang ketiga, ada meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat, dan sebagainya. Lalu yang keempat, mendapatkan cakupan peliputan yang luas, terutama pada konsumen perusahaan. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami kepada kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Silakan kelompok 3 ditanggapi ya. Maybe we can discuss with English. We must try ya. Walaupun campur-campur Indonesian English, it's okay. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 silakan. Dan setiap kelompok silakan menanggapi. Apakah Saudara Denny ada di room? Maybe member of group 4 wanna give a response to our group about our answer. Saya grup 9, bukan grup 4. Saya. Oh, maaf, tapi ini Cahaya lihat di grup, Denny itu grup 4, yang 9 itu urutan presentasinya. Ya, Cahaya. Jadi nama kelompok diubah jadi urutan presentasi Cahaya. Oke. Nanti saya ubah. Oke, kepada Denny, apakah ada tanggapan? Oke, Jaya. Thanks. Tapi boleh kelompoknya yang lain juga boleh mewakili. Ya, silakan, please. Third group, kelompok mewakili ya. Okay, if there is no response from Dennis group, maybe we can next question. Xiaomi Tangqian will be answered by the. Okay, I'll answer the question from Zalmita Ongkiani. So, Zalmita, remember what are the benefits of having CSR for the company of the community?
and explain the challenge of implementing social responsibility for a company, balancing the demands of shareholders and the need to increase profit with the welfare employee and the environment is a challenge for the company. For example, many drug or chemical company produce pesticide or drug that have a further impact of the surrounding environment. This impact can be the form of pollution, waste that damage You don't read your paper, but you explain. You not read your paper, your answer. Okay. And you can make Indonesian English. So Jadi menjelaskan ya, bukan membaca, Doni. Okay. If we have discussed about impact for CSR, of course, have many impact for some company or for the customer or for the others, like increase a positive view for brand or increase a brand for company and public and can get a change to get a new company to others to get stakeholders and increase image for the company for other companies to and other and customer. Jadi kalau kita bilang CSR ini banyak banget banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan dan perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan atau bisa menggunakan CSR itu sebagai dari marketing dari perusahaan. Jadi, tadi saya sudah jelaskan, misalnya di CSR perusahaan Jarum misalnya. Jarum itu kan memberikan beasiswa bagi atlet misalnya bulu tangkis. Jadi kita pasti sangat tahu gitu kalau bulu tangkis pasti nggak jauh-jauh dari Jarum. Jadi itu bisa menjadi senjata bagi perusahaan gitu untuk branding. Walaupun mereka itu perusahaan memberikan efek yang sangat misalnya buruk bagi kesehatan misalnya. Rokok kan buruk bagi kesehatan, tapi mereka dalam jenajah CSR mereka menggunakannya untuk beasiswa bulu tangkis. Jadi bulu tangkis ada prestasi di mana-mana. Jarum juga ikut terkenal gitu. Jadi itu manfaat dari CSR. Kalau hambatan sih mungkin cukup banyak juga karena setiap perusahaan pasti tidak bisa menutupi dari kehendak dari segala permintaan. Misalnya ada aktivis misalnya ini perusahaan batubara misalnya ada aktivis misalnya dari misalnya dari kota misalnya. Kalau perusahaan batubara kan biasanya di Kalimantan, tapi kan biasa aktivis itu di kota-kota besar misalnya menolak ini itu. Pasti kan banyak judgement gitu kan dari setiap orang. Perusahaan batubara juga sudah melaksanakan CSR. Perusahaan batubara misalnya memberikan beasiswa ini itu atau membuat volunteer misalnya. Volunteer yang biasa teman-teman ikuti atau misalnya foundation kayak Pertamina Foundation, kemudian ada Jarum Foundation, itu kan bagian dari CSR perusahaan. Namun walaupun tidak dilakukan begitu, masih banyak juga tuntutan dari pihak-pihak lain. Jadi itu tantangannya. Okay. What response from Dr. Zelmita Onkiani and the member? The question, the answer is answer your question. Okay, Doni, I'm from group 3 of Zelmita Onkiani. My name is Nu. Give answer. You're explaining about the example very. I think it's all clear, Doni. Okay, thank you Ibnu in Zelmita group. Thank you. Okay, next question will be answered from my friends Arona. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari grup 6 IPN Vertika. In order to be responsible for employee, company must also respect employee decision as long as they are not against ethics. But how do you respond if the company ignores their responsibility, such as discriminating against employee, its gender, religion,
others. Answer, the companies that don't have business ethic and social responsibility may be profitable in the short term, but in the long term will be detrimental to the company itself. Jadi, jika dalam suatu perusahaan masih terdapat diskriminasi terhadap karyawannya, berarti perusahaan itu belum memiliki etika perusahaan yang baik, dan tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan tersebut ke depannya. Pada grup Events Group, apakah ada tanggapan? Right, for group 2, thanks for the explanation. I think I understand enough, but saya mau tanya, ada gak contoh perusahaan yang ada diskriminasinya? Ada gak contoh? Maaf, Jadi, boleh gimana pertanyaannya? Perusahaan yang melanggar etika dan bisnisnya mandek gitu. Gini, ada gak keuntungan jangka pendeknya itu apa? Terus kalau kerugian jangka panjangnya itu apa gitu? Bisa nggak dijelaskan? Terima kasih. Oke, Rona, boleh saya langsung jawab tanggapan dari Sartika? Oke, jadi dari Ikan Sartika, question is, what is short-term advantage and long-term disadvantage for a company to get ethical and the companies? For short-term advantage, company get a positive image from the customer. If the company like such as Pertamina get a foundation, so the participant of the such a volunteer get the Pertamina is a good company, such like that is a short-term advantage that we have get ethical in company, and a long-term disadvantage if company don't get an ethical in a company, such as you have a baby lobster company exporter, but now in Indonesia we have prohibited to company to all to export a baby lobster, so your company don't get doing the business usually, so your company get closed like that. Okay, how about Ikan Sartika? For group 2, thanks for the explanation. I think I understand enough. Okay, maybe I can add a little about CSR. For the short term, CSR is fill the duties from the government. Ya, jadi pemerintah itu membuat undang-undang mewajibkan semua perusahaan untuk membayarkan 5% dari keuntungan yang dimiliki perusahaannya kepada masyarakat. Dalam jangka pendek dia melaksanakan kewajibannya. Ya. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang membayarkan CSR-nya itu dalam jangka pendek. Nah, kemudian mereka ada yang penting bayar, yang penting bagi ke masyarakat masalah berhasil atau tidak itu terserah. Jadi mereka tidak memperhatikan jangka panjang. Bahkan banyak juga yang CSR itu diberikan kepada keluarganya kayak gitu ya, atau orang-orang kalaupun di sekitarnya itu dipergunakan untuk kepentingan perusahaan juga, misalnya membangun jalan ke perusahaannya, membuat taman di sekitar perusahaannya. Itu CSR, tapi mereka juga masih orientasinya ke perusahaan, kepentingan perusahaan gitu ya. Kemudian misalnya mereka buat tempat-tempat sampah di sekitar perusahaan, ya itu kan untuk keindahan perusahaan dan kebersihan perusahaan juga. Gitu ya. Walaupun ada beberapa perusahaan yang disampaikan tadi ya seperti Jarum, kemudian ada juga yang paling banyak itu Jarum ya. Kemudian Toyota Foundation itu ada juga ya.
itu dalam jangka panjang sebenarnya mereka akan yang dikatakan si Doni tadi ya, untuk meningkatkan image dan sebagainya itu dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek, dalam waktu 1 atau 2 atau bahkan 1 tahun, itu mereka adalah melaksanakan kewajiban. Jadi CSR itu adalah wajib. Dan pemerintah setiap tahun melakukan evaluasi melihat perusahaan-perusahaan yang membayar atau yang mengeluarkan dana CSR bagi masyarakat. Itu ya. Oke, the next. Tadi saya nggak begitu jelas hambatannya apa sih dalam pemberian CSR itu? Hambatan yang paling utama itu adalah perusahaan punya keuntungan, tapi perusahaan juga punya kepentingan ya untuk memperluas perusahaan, untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawainya. Jadi sebenarnya mereka juga dilema antara memberikan pesangon atau bonus yang lebih besar kepada pegawainya dengan kewajiban memberikannya kepada masyarakat. Sehingga banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah wajib memberikan CSR tapi mereka belum membayarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang CSR itu tidak tepat sasaran. Ya, mereka memberikannya untuk bantuan orang, kemudian yang dibantu itu tidak paham, kemudian dipergunakan bukan untuk pengembangan usaha, bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi ada beberapa yang dipergunakan untuk pribadinya. Ya. Nah, makanya Jarum, itu Toyota Foundation, mereka tidak mau melakukan kesalahan, mereka membuat kompetisi. Silakan yang berhasil kompetisi, ini ada kegiatan atau aktivitas yang akan kita biayai dari keuntungan perusahaan. Gitu ya, salah satu hambatannya. Oke, next. Okay, next question will be answered by me from Group 7, Jaya Maharani. There is something called corporate social responsibility and there is something called human rights impact assessment. How is it executed in the real world? You both work effectively. So in our opinion, most of them, there is corporate social responsibility and human rights impact assessment have been implemented well. Some examples are the formation of volunteer communities and usually companies create special institution for that. Contohnya itu Pertamina Foundation, Genbi, dan Paspi Palm Oil. Namun juga banyak terjadi pelanggaran yang demi mengurangi beban biaya bagi perusahaan. Dan mirisnya banyak perusahaan besar menggunakan tanggung jawab tersebut untuk menutupi citra buruk perusahaan dengan menggiring opini melalui kampanye-kampanye kemanusiaan. Contohnya itu perusahaan yang membuat program beasiswa tidak akan menutupi tindakan pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan. So, what about Group 7's response about our answer? Oke, saya izin menanggapi, Kak. Jadi, udah jelas di sini kalau yang namanya corporate social responsibility itu adalah kewajiban dari perusahaan untuk memastikan hak-hak katakanlah pihak internal dan eksternal perusahaan yang terlibat proses proses produksi perusahaan itu mungkin ya. Nah, CSR itu kan melibatkan konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan, kesehatan dan keamanan. Pokoknya tuh hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, pertanyaan sih harus diberlakukan lagi human rights impact assessment. Padahal kan fokusnya ini sama-sama di hak asasi manusia. Nah, kemudian kalau kita membahas mengenai hak asasi manusia, itu juga udah diatur undang-undang tentang terkait karyawan, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi perusahaan pada karyawannya itu kan pada undang-undang ketenagakerjaan. Nah, human rights impact assessment ini kenapa harus diberlakukan lagi gitu loh. Tadi juga Ibu Praningrum udah bilang kalau corporate social responsibility ini sebenarnya ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak memilih mengoptimalkan CSR saja dibandingkan harus pindah lagi ke human rights impact assessment? Atau kita fokus ke undang-undang ketenagakerjaan gitu loh. Gitu Kak, pertanyaan tambahan sih, respon tambahan.
Baik, saya langsung merespon pertanyaan dari Gea. Jadi, kenapa masih juga kita melakukan Human Rights Impact Assessment? Jadi sebenarnya ini ada kontroversi dari beberapa kalangan seperti itu, karena hak asasi manusia ini menjadi tuntutan gitu bagi setiap kalangan maupun perusahaan. Jadi jika kita kan banyak sekali kita lihat ada komunitas-komunitas seperti misalnya social justice warriors, ambil contoh misalnya kan, jika perusahaan itu tidak melakukan hal ini gitu kan, perusahaan itu akan dijustifikasi. Misal contoh ambil besar aja LGBT, jika perusahaan di luar negeri itu banyak sekali misalnya jika perusahaan tidak support LGBT, tidak LGBT safe misalnya kan, tidak LGBT support seperti itu, jadi perusahaan akan dituntut oleh komunitas-komunitas, jadi akan menurunkan citra perusahaan seperti itu. Jadi banyak sekali tanggung jawab yang memang harus dipenuhi oleh perusahaan, tidak hanya misalnya CSR saja atau mungkin hak misalnya tentang karyawan, misalnya hak asasi buruh misalnya. Jadi itu lebih ke tuntutan sosial aja sebenarnya. Oke, tuntutan sosial ya, Kak. Berarti ini bisa juga kita artikan kalau sebenarnya pemberlakuan undang-undang ketenagakerjaan, itu undang-undang ketenagakerjaan, kemudian juga hukum-hukum regulasi yang diatur dalam undang-undang untuk karyawan sebenarnya nggak terlalu kuat ya. Bisa kita artikan seperti itu berarti ya. Jadi harus buat lagi Human Rights Impact Assessment. Jadi kenapa ya Indonesia ini hobi banget bikin peraturan yang berlapis-lapis gitu. Jadi mungkin itu memang sedikit dilema dari kita gitu. Jadi bukan hanya Indonesia, bahkan beberapa perusahaan-perusahaan di luar negeri itu mendapatkan dampak seperti itu juga gitu, nggak hanya di Indonesia gitu. Jadi kan saya sudah jelaskan tadi kan, kalau peraturan itu atau hukum itu tidak bisa mencegah seperti itu, tapi misalnya ada kejadian dan tuntutan dari orang banyak, baru hukum itu dibentuk seperti itu. Dan juga tidak ada lanjutan, misalnya kan kita udah punya hukum ini, hukum itu, misalnya tadi ada yang kamu sebutkan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin saya tambahkan ya. Jadi corporate social responsibility atau CSR itu hukumnya dua undang-undang ya. Ada peraturan perundang-undangan tentang CSR, ada peraturan perundang-undangan tentang hak ajasi. Ya, human right itu kan hak ajasi manusia. Nah, untuk CSR itu adalah kewajiban perusahaan mengeluarkan 5% dari keuntungannya yang akan dibagikan kepada masyarakat, utamanya di seputaran perusahaan utamanya. Tapi dia boleh kemana-mana juga, nggak di seputaran. Tapi yang penting dia kewajiban membayarkan 5% dari keuntungannya kepada masyarakat. Sedangkan hak ajasi manusia itu berkaitan dengan itu kalau CSR itu dari sisi ekonomi bisnis ya, peraturan Menteri Keuangan. Nah, kalau hukum hak ajasi manusia itu dari hukum, ya, dari Departemen Hukum, bahwa bukan hanya perusahaan, itu semuanya juga berkewajiban untuk melindungi hak ajasi manusia. Nah, hak ajasi manusia di perusahaan itu apa? Dia memperoleh gaji, memperoleh keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerjanya, tidak terpapar penyakit, tidak terintimidasi, tidak terkait konflik. Itu hak ajasi manusia. Kemudian berkaitan dengan misalnya ada pelecehan seksual. Nah, perusahaan harus selalu melihat apakah mereka menerapkan undang-undang tentang hak ajasi manusia itu atau tidak di perusahaannya. Ya, kaitan dengan KPI tadi harusnya perusahaan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya, hak ajasi itu berkaitan dengan hak ajasi manusia. Sedangkan CSR itu adalah kewajiban perusahaan membagi keuntungannya. Jadi sebetulnya dari sudut pandang yang berbeda, bukan tumpang tindih atau bertentangan atau berlapis-lapis. Tidak ya. Jadi CSR itu berkaitan dengan kewajiban perusahaan membagikan keuntungannya. Sedangkan human rights itu adalah berkaitan dengan hak ajasi manusia. Jaminan dari perusahaan bahwa semua orang yang ada di perusahaannya itu memang dijamin haknya sama atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan kalau mereka memiliki peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa sih Indonesia kok sukanya hukumnya berlapis-lapis gitu ya?
Nah, saya melihatnya ini bukannya masalah berlapis-lapis, mungkin ya antara satu departemen hukum dengan departemen lagi Menteri Keuangan, dengan departemen lagi lain lagi BUMN, itu mungkin kadang-kadang kurang koordinasi berkaitan dengan kesibukan mereka, yang pertama. Yang kedua, mereka melihat kepentingan perundang-undangan yang mereka usulkan ke DPR untuk disahkan itu adalah dari sudut pandang masing-masing departemen. Seharusnya mereka melakukan lintas koordinasi seperti Menteri Koordinator Maritim misalnya, membawahi beberapa dinas. Itu harusnya dia yang betul-betul berperan untuk membuat undang-undang di bawah koordinatornya. Nah, karena kesibukan mereka mungkin ya, sehingga itu tidak berjalan, sehingga masing-masing departemen itu mengajukan undang-undang sesuai dengan kepentingan, sehingga kelihatan mungkin ada yang tumpang tindih, ada yang malah bertentangan karena kurang koordinasi. Ya, tapi ke depan itu saya melihatnya mereka mencoba mengatasi dengan adanya menteri koordinator itu untuk bisa mereka menyatukan, mensamakan persepsi dan mencoba mencegah undang-undang untuk tidak bertentangan. Dan itu mereka coba di Omnibus Law, ya, Omnibus Law, undang-undang ketenagakerjaan yang menyeluruh semuanya itu hak cipta segala macam, dan ternyata hasilnya memang sulit menyatukan, ya, karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang begitu luas, ya, mencakup semuanya sehingga dia paham semuanya sehingga bisa mengkoordinasikan antara satu dengan lainnya. Itu ternyata tidak mudah. Ya, malah jadi blunder juga itu ya Omnibus Law itu. Padahal kalau masing-masing departemen mengusulkan, mereka sesuai dengan kepentingannya, kebutuhannya, hak asasi manusia dan sebagainya di bidangnya masing-masing. Gitu ya. Dan kita berharap mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin baik. Begitu ya, ya. Kalau kalau masih ada mau dikomentari, boleh. Kayaknya udah cukup dulu, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Kak, penjelasannya. Oke, next. Nah, ini sebagai ini ya, tambahan mungkin untuk corporate sosial nih. Ini masyarakat kadang-kadang mempertanyakan, UNIP ini apa sih kontribusinya buat desa Beringin Raya? Itu kepala desanya nanya-nanya itu. Apa kontribusi UNIP? Mahasiswa kuliah di sini, kos di sini. Mereka terus buat apa di sini, buat apa untuk kami? Itu kalau kita melaksanakan pengabdian, mereka sudah tanya-tanya kayak gitu. Jadi mereka melihatnya di corporate social responsibility-nya. Seperti apa. Gitu. Itu ya, itu contoh. Kemudian mereka juga berkata, ini UNIP adanya kan di Beringin Raya. Apa CSR-nya? Terus kami dapat apa gitu? Universitas sebesar ini kami dapat apa? Kami nggak merasakan apa-apa. Paling-paling ya ada anak kos di sini, itu pun usaha pribadi gitu. Nah itu salah satu saya hambatan juga ya tadi ya CSR tadi. Sehingga mungkin karena UNIP memang bukan perusahaan yang memperoleh keuntungan, tidak mengambil keuntungan, sehingga memang UNIP tidak mengalokasikan dana untuk CSR, tapi masyarakat menuntut, gitu ya. Dan mereka juga mengkaitkan dengan haknya, ini ke tanah kami dipakai, diambil, itu hak kami apa yang bisa dibayarkan, untuk kami apa. Kadang-kadang mereka juga mencampur adukkan seperti itu, padahal itu dua hal yang berbeda. Oke, lanjut. Hilang sinyal ya? Oke, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4. Ini pertanyaannya, jika perusahaan... Kelompok 4 udah ya? Kelompok 4 udah tadi belum? Iya, Bu, tadi itu salah. Ini udah saya perbaiki. Tadi itu bukan kelompok 4. Lanjut ya, Bu ya? Lanjut aja. Ya. Jadi pertanyaannya, jika perusahaan mengalami kerugian karena penggelapan dana perusahaan dan laporan keuangan palsu, apa keputusan terbaik yang harus diambil dalam kasus ini, dan bagaimana cara mengatasinya agar hal buruk ini tidak terjadi?
Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, pihak perusahaan sempat memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dengan jaminan ia harus mengembalikan uang yang digelapkan dalam waktu sebulan. Namun, hingga tenggat waktu yang ditentukan, sang karyawati tak kunjung mengembalikan uang itu, sehingga akhirnya pihak perusahaan memutuskan melaporkan kasus tersebut. Nah, salah satu upaya pencegahan yang bisa kita upayakan adalah dengan membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau SOP yang jelas, yang mengatur tugas-tugas administratif dan pertanggungjawaban ketika tenaga kerja memegang inventaris atau aset kantor. Selain itu, sebaiknya kita mengatur pula sanksi, yang mana bila ada karyawan kita melakukan tindakan penggelapan atau kelalaian. Dengan begitu, kita punya dasar yang kuat untuk menindak secara administratif karyawan kita yang ketahuan melakukan penggelapan uang ataupun aset perusahaan. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami kepada kelompok 4, Juliatan Taiba and Friends. Gimana tanggapannya? I think that's clear, so I will so thank you. Okay, you're welcome. So the next question will be answered by... Okay, I will answer the question from Revanza Rifki. Revanza Rifki and group. According to your group, what is your view about the number of companies in big cities that dispose of their waste carelessly? What's the reason they do that? And if you were in a manager position of the company, what will you do? Jadi sebenarnya kalau kita melihat limbah-limbah atau sebagai, karena bukan menurut saya, tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan misalnya produksi itu, misalnya pabrik-pabrik itu malah kebanyakan itu ada di daerah-daerah, bukan di kota-kota besar. Jadi tidak hanya di kota-kota besar, jadi pabrik produksi juga lebih banyak terdapat di daerah-daerah luar kota. Alasan membuang limbah sembarangan diantaranya efisiensi biaya, pengelolaan limbah menambah biaya yang cukup besar seperti wilayah, mesin khusus, dan tenaga kerja, dan juga di kota besar biaya lebih tinggi. Perusahaan lebih memilih langkah mudah dan murah. Gitu. Jadi kita ambil contoh perusahaan karet yang ada di Bengkulu Tengah. Untuk mengelola air supaya tidak jadi air kotor, misalnya air yang selesai air sisa produksi itu tidak kotor misalnya, jadi perusahaan itu harus membangun sebuah lagi gitu penjernih air misalnya. Saya pernah ke sana dan mereka itu membangun suatu lahan yang lebih luas lagi misalnya itu untuk misalnya air dari sisa dari produksi karet tadi tidak menjadi limbah bagi sungai mereka produksi dan mereka tampung lagi, kayak ada danau buatan di sana untuk mengelola air. Jadi kalau di kota besar misalnya dengan tanah yang mahal gitu, lahan yang sempit, pasti itu akan menambah biaya yang cukup besar. Jadi itu alasan perusahaan-perusahaan itu kadang melakukan itu karena efisiensi biaya. Jadi apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai manajer? Yang pertama yaitu menjual atau mengelola kembali bahan sisa produksi. Jadi sisa produksi misalnya kita mengelola apa misalnya? Mengelola mebel misalnya. Mebel itu kan hasil dari mebel itu ada serpian-serpian kayu. Serpian kayu itu bisa diolah lagi, bisa jadi misalnya banyak bisa diolah misalnya jadi kayu bawang misalnya itu dari mebel tersebut. Jadi sisa produksi itu tidak dibuang tapi diolah kembali dan bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu biasanya untuk bahan limbah yang tidak bisa ditangani, ada komunitas atau instansi tertentu yang mengurusnya dan perusahaan membayar untuk hal tersebut. Contohnya yaitu kalau asap pembakaran, mungkin teman-teman pernah dengar carbon trading. Jadi carbon trading itu misalnya perusahaan itu pabrik misalnya menghasilkan asap gitu, nggak bisa ditangani lagi gitu. Jadi perusahaan itu membayar carbon trading bagi negara yang memiliki lahan hutan luas misalnya. Jadi kalau Indonesia menjual carbon trading kalau teman-teman boleh tahu. Jadi karena Indonesia punya lahan luas, kita itu menjual lahan yang tidak boleh ditebang. Jadi wilayah itu tidak boleh digunakan untuk aktivitas, hanya untuk hutan gitu, untuk penghasil oksigen gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan luar negeri itu yang membayar ke kita gitu carbon trading. Bahkan Presiden Jokowi sempat menyebutkan bahwa
kita akan meningkatkan carbon trading di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yaitu ada yang misalnya kalau sampah, misalnya ada hasil sampah itu kan seperti TPU, jadi perusahaan bisa membayar ke TPU untuk mengelola kembali sampah-sampah tersebut. Jadi itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan hasil jawaban kami, kelompok Revanza Rifki dan teman-teman? Oke, Rifki and friends. Rifki. Revanza Rifki and friends. Give your comment. Rifki? Rifki, are you there? Rifki. Nggak ada nama Rifki di sini. Teman kelompok yang lain siapa ya? The other member of group. Aldi Fernando and Dede Kurniawan. Aldi Fernando, Dede Kurniawan. Nggak ada ya? Ada, Ma'am. Ada, Ma'am. Oke, give your comment. I done listening answer from kelompok 2. Please. Ya udah menjelaskan. Well, Capek dia, udah panjang lebar dia menjelaskan. Ya, Bu, lewat aja, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan Cahaya Torona menjawab pertanyaan kelompok selanjutnya. Okay, next questions. Okay, I will answer the question from group 5 by Irshan Ardiansyah. There is inner group opinion, which is the most important area of social responsibility. Why? Are there other areas beyond this covered in this chapter that your group think are important? So, our group answer is, yeah. Apa yang sudah kami sebutkan mengenai tanggung jawab sosial penting untuk diperhatikan. Dan juga perlu teman-teman ketahui kalau tidak semua yang ada di presentasi ini atau di chapter ini kami ambil untuk dipresentasikan. Jadi teman-teman silakan untuk baca sendiri. Lalu jika mengatakan mana yang terpenting, bagi kami adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Isu mengenai kesehatan iklim dan kondisi bumi sudah sangat memprihatinkan, dan tanggung jawab ini sangat penting untuk keberlangsungan ras manusia di masa depan. So, from group 4 is Irchan Ardiansyah and friends. Anyone wanna give a response to this question? Izin menanggapi Kak. Please. Thanks for explaining from group 2. Kayaknya pertanyaannya ada kesalahpahaman. Sebenarnya Kak itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bidang mana dari social responsibility menurut kelompok Kakak yang paling penting? Dan pertanyaan pertama itu sudah dijawab. Terus ada pertanyaan kedua, yaitu apakah ada bidang lain lagi di social responsibility dari yang Kakak jelasin menurut kelompok Kakak penting juga. Nah, pertanyaan kedua itu belum dijawab, Kak.
Oh, baik, saya langsung merespon respon dari Ircan Ardian. Jadi di buku tersebut kami kan mengambil referensi dari buku tersebut. Kalau menurut kelompok kami tanggung jawab sosial seperti tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap komunitas, terhadap karyawan, terhadap apalagi misalnya tadi yang sudah disebutkan. Tanggung jawab itu rasanya sudah meliputi berbagai hal tentang tanggung jawab sosial. Mungkin kalau kedepannya mungkin ada isu permasalahan sosial baru misalnya, atau mungkin kedepannya Indonesia mungkin legalitas LGBT gitu. Jadi mungkin perusahaan bisa gitu kemudian yaitu tanggung jawab sosial terhadap LGBT gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau di Indonesia seperti itu. Kalau menurut kami yang di buku itu sudah mencakup. Jadi kalau ada tanggung jawab sosial lain itu sudah tercover dari apa? Misal kalau CSR itu udah meliputi banyak sekali gitu tanggung jawab sosialnya. Misalnya kalau lingkungan udah melingkup banyak hal. Kemudian kalau karyawan kan misalnya tanggung jawab terhadap karyawan. Kalau karyawan itu udah banyak mencakup mulai dari kehidupan karyawan, jam kerja, dari misalnya hobi mereka, kemudian juga misalnya hari libur mereka juga diperhatikan, bagaimana mereka sudah pensiun, misalnya tanggung jawab terhadap karyawan itu sudah banyak. Kemudian juga terhadap lingkungan, terhadap misalnya perusahaan lain juga. Jadi bagi kelompok kami sudah cukup. Iya Kak. Maaf juga karena miskomunikasi pertanyaannya. Untuk jawaban yang diberikan sudah jelas Kak. Terima kasih. Okay, next. Okay, there is a question and answer from several groups for our groups, group 2. Maybe we can Udah habis ya? ya habis Mak. Jadi